Sekolah Vokasi UNS 2021. Saya Amalia Nurul dari D4 Demografi Angkatan 2021 selaku Master of Ceremony dalam acara pemilu Sekolah Vokasi UNS 2021. Sebelum acara dimulai, marilah kita panjatkan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Baiklah, hadirin, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan MC, dilanjutkan dengan pemutaran lagu Indonesia dan juga Mars Mahasiswa. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua KPU, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Dema. Selanjutnya adalah sambutan dari pembina Dema Sekolah Vokasi. Acara selanjutnya adalah pemaparan Juklak dan Juknis, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Selanjutnya adalah pengesahan surat kesepakatan dan dilanjutkan dengan pembacaan SK Juklak dan Juknis, lalu ditutup dengan sesi dokumentasi. Baiklah, hadirin dimohon untuk tetap kondusif selama acara berlangsung. Hadirin tetap on mic dan hadirin dipersilakan untuk on kamera dan menggunakan virtual background yang telah digunakan. Hadirin tidak diperkenankan untuk on mic apabila tidak ada himbauan dari MC. Baiklah, hadirin akan ada presensi nanti setelah pembacaan dari pembina Dema. Oke, sekarang adalah acara selanjutnya yakni dari operator, pemutaran lagu Indonesia Raya dan juga Mars Mahasiswa. Kepada operator dipersilakan.
lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Untuk negeri tercinta. Baiklah para hadirin, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua KPU Sekolah Vokasi UNS 2021, Saudara Jauhar Nafis Hilmi. Kepada Saudara Jauhar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di kesempatan yang indah ini, tak lupa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehat maupun sempat sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir di Pelatar Online ini. Yang saya hormati Ibu Kristina Indah selaku pembina Dema Sekolah UNS, Aditya Darmawan selaku Ketua Dema SV UNS, dan juga teman-teman panitia dan teman-teman yang telah hadir di Pelatar Online ini. Di pagi hari ini, kami selaku KPU SV UNS akan melaksanakan sosialisasi Juklak Juknis yang menandai akan dimulainya serangkaian KPU SV UNS tahun 2021 ini. Semoga kita bisa saling bersinergi dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang ada di Sekolah Vokasi UNS. Memang secara usia, KPU SV UNS baru lahir tahun lalu. Sehingga saya berharap untuk tahun ini keikutsertaan mahasiswa Sekolah Vokasi untuk memeriahkan pesta demokrasi SV UNS tahun ini. Dan saya berharap semoga KPU SV UNS tahun ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya.
Mungkin ya sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan telah diberikan oleh Saudara Jauhar. Oke, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Dema Sekolah Vokasi, Saudara Aditya Darmawan. Kepada Saudara Aditya Darmawan kami persilakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Cek. Terdengar, Pak. Oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Pembina Dema Sekolah Vokasi 2021, Bu Christina Indah SR BED MT CSOL. Dan yang kedua itu yang saya hormati Ketua KPU SVWNS 2021, Saudara Jauhar Nafis Hilmi, dan yang saya sayangi seluruh teman-teman yang hadir dalam teknis Capres dan Cawapres serta 2022 yang akan. Ini alhamdulillah kesehatan full di acara Juklak Junis Pemilu ini. Saya berharap semoga dengan adanya pemilu tahun ini lagi, mulai dari Juklak Junis yang di awal acara, terus yang sejauh ini KPU juga perjalanannya juga terlalu soundingnya juga lumayan bagus di SV daripada melihat dari tahun kemarin. Lalu semoga tahun ini tuh banyak yang tertarik ya untuk mengikuti pemilu raya SV ini, biar semakin bagus saja sekolah vokasi ke depannya. Dari aku cukup. Semoga acara tahun ini lebih sukses dari tahun kemarin dan menghasilkan outfit yang baik untuk sekolah vokasi ke depannya. Cukup dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Saudara Aditya Darmawan. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Christina Indah Setio Rahayu, BED MTC Sol, selaku Pembina Dema Sekolah Vokasi UNS. Kepada Ibu Christina Indah Setio Rahayu, kami persilakan untuk memberikan sambutan dan membuka acara pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Bisa terdengar ya suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk seluruh tim dari acara pada pagi hari ini. Yang terhormat dan yang saya kasihi semuanya, para ketua dari Dewan Mahasiswa, panitia dari seluruh anggota KPU, dan seluruh anggota Dema, serta seluruh mahasiswa sekolah vokasi yang bergabung pada acara pada pagi hari ini. Untuk
Acara pada pagi hari ini mengenai sosialisasi Juklak dan Juknis pemilihan Capres-Cawapres dan calon legislatif untuk mahasiswa sekolah vokasi UNS tahun 2022 nanti. Ya, acara yang berlangsung pada pagi hari ini merupakan awal, dan dari awal untuk memberikan panduan kepada calon-calon legislatif dari sekolah vokasi UNS, mahasiswa sekolah vokasi UNS yang ingin bersama-sama mengembangkan organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas 11 Maret, khususnya yang ada di sekolah vokasi, untuk bisa menjadi lebih baik. Saya ucapkan terima kasih untuk kerja keras dan kerjasama yang luar biasa dari seluruh tim. Saya berharap untuk acara pada pagi hari ini dengan sosialisasi Juklak dan Juknis ini, para calon-calon legislatif, calon-calon pemegang ormawa di tahun 2022 nanti mengerti dan memahami apa yang menjadi tugasnya, dan tata cara pelaksanaannya dapat diikuti sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilu Mahasiswa Sekolah Vokasi UNS. Dan tanpa memperpanjang dan untuk mempersingkat waktu, saya secara resmi membuka acara sosialisasi Juklak dan Juknis Capres-Cawapres dan calon legislatif Pemira SPUNS 2021. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas sambutan yang telah oleh Ibu Christina. Hadirin dan partisipan dimohon untuk mengisikan presensi yang akan diberikan di kolom chat. Acara selanjutnya adalah pemaparan Juklak dan Juknis Pemilu Sekolah Vokasi UNS 2021 oleh Saudara Naufal Mutasim. Kepada Saudara Naufal, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal, sebagai perwakilan dari KPU SPUNS akan membacakan mengenai Juklak dan Juknis Pemilu SPUNS tahun 2021. Pertama, matrikulasi agenda pemilu sekolah vokasi UNS 2021. Agenda pertama, pendaftaran PPU 19 Oktober sampai 25 Oktober 2021, pengumuman PPU 27 Oktober 2021, pelantikan dan pembekalan PPU 30 Oktober 2021, sosialisasi Juklak dan Juknis 7 November 2021, pendaftaran calon legislatif 10 sampai 15 November 2021, verifikasi calon legislatif 15 sampai 17 November 2021, pengumuman hasil verifikasi calon legislatif dan penetapan nomor urut 19 November 2021, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden BEM SPI 10 sampai 15 November 2021,
verifikasi calon presiden dan wakil presiden BEM-SV 15 sampai 17 November 2021. Pengumuman hasil verifikasi dan penetapan nomor urut capres dan cawapres 19 November 2021. Deklarasi damai kampanye 20 November 2021. Masa kampanye 21 November sampai 6 Desember 2021. Roadshow to Prodi 23 sampai 25 November 2021. Debat capres dan cawapres BEM-SV 27 November dan 4 Desember 2021, kampanye massal capres dan cawapres BEM-SV 2021, 28 November 2021, kampanye kreatif 30 November 2021, kampanye media 2 Desember 2021, hari tenang 7 sampai 9 Desember 2021. Selanjutnya, uji coba pemungutan suara 8 Desember 2021, uji coba perhitungan suara 9 Desember 2021, pemungutan suara 10 sampai 12 Desember 2021, perhitungan suara 13 Desember 2021, pengumuman hasil perhitungan pemilu 13 Desember 2021, pengaduan sengketa 14 sampai 16 Desember 2021, penetapan hasil pemilu 17 Desember 2021, pelepasan anggota PPU 31 Desember 2021. Selanjutnya yaitu petunjuk pelaksanaan tahapan dan tata waktu penyelenggaraan pemilu umum mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2021. Bab 1 umum. Nomor 1, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret nomor 1 tahun 2021 tentang pemilihan umum mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret bahwa KPU SVUNS mempunyai tanggung jawab untuk menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa Sekolah Vokasi UNS tahun 2021 dengan menerbitkan petunjuk pelaksanaan yang diatur dalam surat keputusan. Maka dengan ini KPU SVUNS menerbitkan keputusan tentang tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum mahasiswa Sekolah Vokasi UNS 2021. 2. Tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum mahasiswa UNS 2021 akan mulai tanggal 19 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021. 3. Tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum mahasiswa SVUNS tahun 2021 meliputi tahap persiapan, B. Tahap pelaksanaan, C. Tahap penyelesaian. Sebelumnya untuk bab 1, apakah ada yang mau ditanyakan? Apabila ada yang mau tanyakan bisa raise hand atau bertanya melalui kolom chat. Baiklah, apabila tidak ada pertanyaan, maka akan saya lanjut ke bab 2, tahap persiapan. 1. Tahap persiapan meliputi A. Sosialisasi informasi jadwal pelaksanaan, B. Sosialisasi dan pendaftaran anggota PPU oleh KPU, C. Pengumuman anggota PPU oleh KPU, D. Pelantikan anggota PPU oleh KPU, E. Pembekalan anggota PPU oleh KPU. Pendaftaran PPU oleh KPU dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober sampai 25 Oktober 2021. Pengumuman anggota PPU oleh KPU dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021. Pembekalan anggota PPU oleh KPU dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2021. Pelantikan anggota PPU oleh KPU dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2021. Untuk bab 2, apakah ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, bisa raise hand atau bertanya di kolom chat. Baiklah, apabila tidak ada pertanyaan untuk bab 2, maka akan dilanjut ke bab selanjutnya.
Bab 3, tahap pelaksanaan, bagian pertama, pendaftaran calon anggota DEMA SUNS, Presiden dan Wakil Presiden BEM SUNS. 1. Pendaftaran calon anggota DEMA SUNS, calon Presiden dan calon Wakil Presiden BEM SUNS. A. Pendaftaran calon anggota legislatif DEMA SUNS melalui perwakilan dari program studi. Setiap program studi berhak mengirimkan bakal calon anggota DEMA SUNS. Pemilihan anggota DEMA SUNS dengan sistem distrik dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 15 November 2020. B. Calon presiden, calon wakil presiden BEM SUNS secara independen dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 15 November 2021. Apabila jumlah calon peserta pemilu belum memenuhi kriteria, maka KPU SUNS berhak memperpanjang masa atau periode pendaftaran. 2. Pendaftaran calon anggota DEMA SUNS dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut. A. Pendaftaran dan pengisian formulir online calon anggota DEMA SUNS beserta kelengkapan yang selanjutnya dapat dilihat di Juknis. B. Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dilaksanakan secara online melalui media pertemuan daring pada tanggal 15 sampai 17 November 2021. C. Pengumuman hasil verifikasi calon anggota SUNS pada tanggal 19 November 2021. D. Penetapan nomor urut calon anggota DEMA SUNS dilakukan melalui undian oleh KPU SUNS dan dihadiri oleh peserta pemilu SUNS pada tanggal 19 November 2021 melalui media pertemuan daring. Nomor 3. Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden BEM SUNS dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut. A. Pendaftaran dan pengisian formulir online calon presiden dan calon wakil presiden BEM SUNS beserta kelengkapan yang selanjutnya dapat dilihat di Juknis. B. Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dilaksanakan secara online melalui media pertemuan daring pada tanggal 15 sampai 17 November 2021. C. Pengumuman dan penyampaian hasil verifikasi pada tanggal 19 November 2021. D. Penetapan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden BEM SUNS dilakukan melalui undian oleh KPU SUNS dan dihadiri oleh peserta pemilu SUNS pada tanggal 19 November 2021 melalui media pertemuan. Bagian kedua, kampanye. 1. Kampanye dilaksanakan pada tanggal 21 November sampai 6 Desember 2021. 2. Pelaksanaan kampanye sebagaimana tertuang dalam pasal 23 Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret nomor 1 tahun 2021 tentang pemilihan Universitas 11 Maret diatur diadakan sebagai bagian dari edukasi politik dan upaya meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program. Dua, peserta pemilu SUNS diwajibkan untuk mengikuti kampanye yang telah dijadwalkan oleh KPU SUNS. 3. Dalam kampanye pemilu SUNS, pemilih mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. 4. Materi kampanye berisi visi, misi, dan program peserta pemilu SUNS. 5. Penyampaian materi kampanye pemilu SUNS dilakukan dengan cara yang bersifat edukatif. 6. Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye KPU SUNS dengan memperhatikan pemilu SUNS. Nomor 3. Setiap peserta pemilihan umum mahasiswa SUNS wajib mengikuti kampanye yang telah difasilitasi atau diselenggarakan oleh KPU SUNS. 4. Fasilitas kampanye yang wajib diikuti oleh setiap peserta pemilihan umum mahasiswa SUNS 2021 meliputi kampanye dialogis atau roadshow to prodi dan kampanye kreatif. 5. Kampanye dialogis atau roadshow to prodi akan diselenggarakan secara online oleh KPU SUNS 2021 pada tanggal 23 sampai 25 November 2021. 6. Kampanye kreatif akan diselenggarakan oleh KPU SUNS pada tanggal 30 November 2021. 7. Calon DEMA SUNS wajib mengikuti kampanye media yang diselenggarakan oleh KPU SUNS pada tanggal 2 Desember 2021. 8. Calon presiden dan calon wakil presiden BEM SUNS wajib mengikuti kampanye massal yang diselenggarakan oleh KPU SUNS pada tanggal 28 November 2021. 9. Calon presiden dan calon wakil presiden BEM SUNS wajib mengikuti acara debat calon dan wakil presiden BEM SUNS secara offline dan online yang diselenggarakan KPU SUNS
pada tanggal 27 November 2021 untuk debat pertama dan tanggal 4 Desember 2021 untuk debat kedua. Kampanye tidak boleh menyinggung perorangan sekelompok orang atau kelompok peserta pemilu yang lain dan tidak boleh mengendalamnya. 11. Pelaksanaan kampanye selain kampanye yang difasilitasi oleh KPU wajib menginformasikan ke KPU SI-UNS. 12. Kampanye melalui media sosial diperbolehkan ketika masa kampanye dimulai sampai akhirnya masa kampanye dengan menginformasikan ke KPU SI-UNS. Sanksi atas pelanggaran kampanye sebagaimana yang tertulis dalam pasal 44 Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret nomor 1 tahun 2021 tentang pemilihan umum mahasiswa sekolah vokasi Universitas 11 Maret, bentuk sanksi adalah sebagai berikut. A. Teguran lisan. B. Peringatan tertulis 1. C. Peringatan tertulis 2. D. Skorsing dan atau E. Pembatalan. 14. Sanksi atas pelanggaran karena tidak mengikuti ideologis, kampanye kreatif, kampanye media, kampanye massal, calon presiden dan calon wakil presiden BEM SI-UNS, dan debat calon presiden dan calon wakil presiden BEM SI-UNS berlaku ketentuan nomor 13B hingga huruf D secara berurutan. 15. KPU dan PPU berhak menegur, menghentikan suatu kampanye jika dianggap telah melanggar peraturan. KPU berhak mencabut, menghapus, dan meminta untuk disita setiap bentuk tulisan dan atau alat peraga kampanye yang lain yang dinilai melanggar peraturan. 17. KPU dalam melaksanakan poin 16 dapat memberikan wewenang pada PPU. Bagian ketiga, hari tenang pemungutan suara dan perhitungan suara. 1. Hari tenang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 Desember 2021. 2. Uji coba pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2021 dan uji coba perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2021. 3. Seluruh mahasiswa SPI yang telah terdaftar di DPT dapat mengikuti uji coba pemungutan suara. 4. Uji coba menggunakan surat suara atau kolom tanpa nomor ataupun gambar. 5. Pemungutan suara untuk pemilihan anggota DEMA SI-UNS, Presiden dan Wakil Presiden BEM SI-UNS dilakukan secara online menggunakan media yang telah disediakan oleh KPU SI-UNS selama 3 hari berturut pada tanggal 10 sampai 12 Ke-1 dimulai mohon maaf karena terkendala sinyal. Selanjutnya nomor 7, dalam pemungutan suara setiap pemilih memberikan hak pilihnya di TPS yang telah disediakan. 8. Mahasiswa yang berhak memberikan suara adalah seluruh mahasiswa aktif program Diploma Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret yang terdaftar secara akademis di jenjang Diploma Sekolah Vokasi dan tidak sedang menjalani cuti kuliah dan telah terdaftar di DPT atau daftar pemilih tetap atau dibuktikan dengan kartu identitas yang berlaku seperti kartu mahasiswa atau kartu rencana studi atau kartu perpustakaan. 9. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka oleh PPU SI-UNS. 10. Setiap peserta pemilu SI-UNS berhak mengirimkan saksi saat perhitungan suara dilaksanakan dengan menyerahkan surat mandat dari peserta pemilu SI-UNS kepada KPU SI-UNS. 11. Setiap mahasiswa aktif program Diploma Sekolah Vokasi UNS mempunyai hak memilih dan dipilih dalam pemilu SI-UNS di TPS yang telah ditetapkan oleh KPU SI-UNS. 12. Apabila hanya terdapat satu pasangan calon presiden dan wakil presiden BEM SI-UNS, maka
Surat suara pada pemungutan suara terdiri dari kolom pasangan dan kolom kotak kosong. 13. Sinkronasi data dengan DPT dilaksanakan paling lambat 1 jam setelah pemungutan suara ditutup. 14. Rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU dilaksanakan selambat-lambatnya sehari setelah pemungutan suara berakhir. 15. Apabila terjadi gangguan teknis dan jaringan, perhitungan suara dapat ditunda dan KPU berhak menentukan tempat dan waktu perhitungan suara. Keempat, penetapan suara dan penetapan kursi DEMA SI-UNS. 1. Penetapan suara dilaksanakan KPU setelah rekapitulasi perhitungan suara selesai. 2. Penetapan kursi DEMA SI-UNS didasarkan pada seluruh hasil perhitungan suara pemilu untuk memilih anggota DEMA SI-UNS yang sah. Anggota DEMA SI-UNS yang dinyatakan terpilih adalah calon yang berada pada urutan 5 tertinggi perolehan suara yang sah pada masing-masing distrik yang telah ditetapkan. 3. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah kursi DEMA SI-UNS, bagian kelima, penetapan suara presiden dan wakil presiden BEM SI-UNS. Presiden dan wakil presiden BEM SI-UNS yang terpilih adalah mahasiswa yang mencalonkan diri dan memperoleh suara terbanyak dalam perhitungan suara yang sah. 2. Apabila hanya terdapat satu pasangan calon presiden dan wakil presiden BEM SI-UNS, maka pasangan dapat dinyatakan terpilih apabila mendapat suara sah 50% plus 1 dari jumlah partisipasi mahasiswa pemilih atau memperoleh suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom pasangan Capres-Cawapres BEM SI-UNS 2021. Maka akan ditetapkannya penyelenggaraan pemilihan ulang dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Mahasiswa. Keempat, penyelesaian. Sebelumnya dari bab 3, ada pertanyaan bisa present atau bertanya di kolom chat. Baiklah, apabila tidak ada pertanyaan, maka akan dilanjut ke bab selanjutnya. Bab 4, penyelesaian. Bagian pertama, pelanggaran pemilu. 1. Pelanggaran pemilu yang terbukti dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggaraan pemilu, dan pemantauan pemilu seperti yang tertulis dalam pasal 41 Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang pemilihan umum mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret secara berturut-turut dikenakan sanksi sesuai pasal 44 Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang pemilihan umum mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret yang berupa teguran lisan, peringatan tertulis 1, peringatan tertulis 2, skor. Maaf, bisa diulangi dari atas. Bab 4, penyelesaian. Bagian pertama, pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu yang terbukti dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggaraan pemilu, dan pemantau pemilu, seperti yang tertulis dalam pasal 41 Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang pemilihan mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas secara berturut-turut dikenakan sanksi sesuai pasal 44
Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas berupa teguran lisan, peringatan tertulis 2, skorsing, dan atau pembatalan. 2. Yang dimaksud sanksi pembatalan bagi peserta pemilu adalah pemberhentian dari keanggotaannya sebagai peserta pemilu. 3. Laporan pelanggaran pemilu SWNS yang diterima KPU SWNS dapat diajukan oleh A. Mahasiswa SWNS, B. Peserta pemilu SWNS, dan atau C. Panitia pengawas pemilu SWNS. 4. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada Dema SWNS selambat-lambatnya 2 hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu SWNS. 5. Tata cara pelaporan pelanggaran pemilu selanjutnya akan ditetapkan oleh KPU SWNS. Bagian kedua, sengketa hasil pemilu. 1. Peserta pemilu dapat mengajukan keberatan terhadap proses pemungutan suara dan hasil perhitungan suara. 2. Keberatan terhadap proses pemungutan dan hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada bab 7 diajukan kepada Dema SWNS paling lambat 2 kali 24 jam semenjak pengumuman hasil pemilu oleh KPU SWNS. 3. Pengajuan keberatan terhadap hasil perhitungan suara setelah 2 kali 24 jam tidak diterima oleh Dema SWNS. 4. Penetapan kedua hasil pemilu SWNS dilakukan apabila terjadi sengketa dan merubah hasil pengumuman sebelumnya. 5. Penetapan kedua hasil pemilu SWNS dilaksanakan selambat-lambatnya 2 kali 24 jam setelah sengketa diputuskan. Baik, untuk petunjuk pelaksanaan, apabila ada pertanyaan, bisa raise hand atau bertanya di kolom. Baiklah. Oke, ada yang bertanya? Dari Amelia Zahra, izin bertanya, jika ada sengketa atau kecurangan dalam pemungutan suara yang kecurangan tersebut dilakukan oleh tim pasangan calon presiden dan wakil presiden, sanksinya apa? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Kak Amelia Zahra. Untuk sanksinya, sesuai yang tertulis di undang-undang, maka sanksi tersebut akan pertama diberi, mungkin bisa di-scroll di bagian atas, di bagian sanksi ada. Oke, itu. Untuk dari sanksinya sendiri, ada teguran lisan, lalu peringatan tertulis 1, peringatan tertulis 2, lalu ada skorsing dan pembatalan. Seperti itu, Kak Amelia Zahra. Apakah sudah terjawab? Baik, saya akan menjawab. Untuk sistem pengurangan suara sendiri, dalam undang-undang tidak disebutkan, namun apabila nanti kecurangan tersebut berpengaruh kepada jumlah suara, maka akan dilakukan pemungutan suara ulang atau pemilu lagi
berdasarkan undang-undang. Seperti itu, Kak. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Bisa raise hand atau bertanya di kolom chat. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya lagi, maka akan saya lanjutkan ke petunjuk teknis pemilihan umum mahasiswa sekolah vokasi Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2021. Bab 1, pendaftaran calon anggota DEMA SWNS, calon presiden BEM SWNS, dan calon wakil presiden BEM SWNS. 1. Syarat pendaftaran calon anggota DEMA SWNS. A. Merupakan mahasiswa aktif jenjang diploma SWNS. B. Mengisi formulir pendaftaran secara online. C. Melampirkan visi dan misi. D. Melampirkan pindaian kartu mahasiswa atau kartu rencana studi semester terakhir dengan format PDF. E. Melampirkan pindaian kartu mahasiswa dengan minimal 5 buah dari masing-masing 3 angkatan berbeda yang masih aktif menjadi mahasiswa sekolah vokasi sesuai program studinya dengan format PDF. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter dengan format PDF. Indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 dibuktikan dengan melampirkan pindaian kartu hasil studi semester terakhir dengan format PDF. Melampirkan pas foto 4x6 berwarna. Memakai kemeja putih alma mater dan background biru format JPG atau PNG. I. Untuk seluruh kelengkapan berkas dijadikan satu file dengan ekstensi RAR, nomor formulir pendaftaran, nama, prodi, dan dikirimkan melalui email kpuswns@gmail.com dengan subjek DEMA _nama. Pendaftaran calon presiden BEM SWNS dan calon wakil presiden BEM SWNS. A. Merupakan mahasiswa aktif jenjang diploma SWNS. B. Mengisi formulir pendaftaran secara online. C. Melampirkan visi dan misi. D. Melampirkan pindaian kartu mahasiswa atau kartu rencana studi semester terakhir dengan format PDF. E. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter dengan format PDF. F. Melampirkan pindaian kartu mahasiswa pendukung total 112 karmas dan minimal 4 orang yang masih aktif sebagai mahasiswa sekolah vokasi UNS di setiap program studinya dengan format PDF. G. Calon presiden BEM SWNS dan calon wakil presiden BEM SWNS minimal semester 3. A. Indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 dibuktikan dengan melampirkan pindaian kartu hasil studi semester terakhir dengan format PDF. I. Melampirkan pas foto 4x6 berwarna, memakai kemeja putih dan merah dan JPG atau PNG. Untuk keseluruhan kelengkapan berkas dijadikan satu file dengan ekstensi RAR, nomor formulir pendaftaran, _nama _prodi, dan dikirimkan melalui email kpuswns@gmail.com dengan subjek capres cawapres _nama lengkap capres dan cawapres. 3. Mekanisme pendaftaran dan verifikasi berkas calon. A. Mohon maaf, lagi terkendala. Mohon ditunggu. Saya akan lanjutkan. 3. Pendaftaran dan verifikasi berkas calon. A. Pengisian formulir pendaftaran peserta pemilu secara online.
B. Melengkapi berkas pendaftaran secara online dengan memindai berkas dan dari syarat pendaftaran dan dikirimkan melalui email KPU SVUNS. C. KPU melakukan pengecekan kelengkapan berkas pendaftaran calon. Apabila berkas masih belum lengkap, diberi kesempatan melengkapi berkas sebelum pendaftaran ditutup. D. Verifikasi berkas calon dilakukan KPU secara online melalui Zoom. E. KPU mengumumkan hasil verifikasi berkas calon secara online melalui media Zoom. Baiklah, untuk bab tersebut, apabila pertanyaan bisa melalui Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, maka akan dilanjut ke bab selanjutnya. Bab 2, kampanye. 1. Dialogis. A. Kampanye dialogis adalah kampanye yang diselenggarakan oleh KPU berupa road ke setiap distrik sekolah vokasi, di mana distrik 1 berisi prodi, D4 demografi dan pencatatan sipil, D3 teknik informatika, D3 manajemen perdagangan, D3 teknik sipil, D3 usaha perjalanan wisata, D3 kebidanan, D3 budidaya ternak, D3 keuangan perbankan, D3 farmasi, sedangkan untuk distrik kedua berisi prodi, D4 keselamatan dan kesehatan kerja, D3 bahasa Mandarin, D3 ilmu perpustakaan, D3 teknik mesin, D3 manajemen administrasi, D3 bahasa Inggris, D3 teknologi hasil pertanian, D3 akuntansi, D3 teknik kimia, dan untuk distrik ketiga berisi prodi D3 komunikasi terapan, D3 perpajakan, D3 desain komunikasi visual, D3 manajemen bisnis, D3 PSDKU, D3 teknik mesin madul. B. Peserta pemilu SVUNS diwajibkan untuk mengikuti kampanye yang telah dijalankan oleh KPU SVUNS. C. Kampanye dilakukan secara online dan disaksikan oleh mahasiswa sekolah vokasi UNS. D. Materi kampanye berisikan pemaparan program-program dan atau visi dan misi dari peserta kampanye. E. Penyampaian materi kampanye pemilu SVUNS dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. F. Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU SVUNS dengan memperhatikan usulan peserta pemilu SVUNS. G. Peserta kampanye harus siap 15 menit sebelum kampanye dimulai. H. Peserta kampanye yang terlambat hadir wajib memberitahukan dan membuat surat pemberitahuan kepada KPU SVUNS. I. Apabila peserta kampanye belum datang setelah 20 menit kampanye dialogis dimulai tanpa surat pemberitahuan, maka dianggap tidak hadir dan tidak berhak memaparkan program dan atau visi. D. Tata cara penyelenggaraan kampanye dialogis diatur oleh KPU. KPU berhak melakukan kampanye dialogis apabila kampanye tersebut dan membahayakan kepentingan umum. L. KPU membuat berita acara untuk setiap kampanye dialogis dan dibantu oleh PPU. M. Pelaksanaan kampanye dialogis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor 2. Kampanye pemasangan alat peraga. A. Alat peraga dapat berupa pamflet, poster, selebaran, dan alat peraga lainnya yang disebarluaskan melalui sosial media. B. Isi dan materi kampanye alat peraga menjadi tanggung jawab peserta pemilu SVUNS. C. Sampel dari alat peraga yang disebarluaskan wajib diberitahukan
kepada KPU maksimal 1 hari sebelum alat peraga tersebut disebarluaskan. D. Pelaksanaan kampanye peraga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Kampanye massal calon presiden dan wakil presiden BEM-SUNS. A. Kampanye massal adalah kampanye yang diselenggarakan oleh KPU berupa orasi melalui live Instagram. B. Capres dan Cawapres diwajibkan mengikuti kampanye yang telah dicatatkan oleh KPU SUNS. C. Kampanye dilakukan secara online dan disaksikan oleh seluruh mahasiswa sekolah vokasi UNS. D. Materi kampanye berupa pidato dan sesi tanya jawab. E. Tata cara penyelenggaraan kampanye massal diatur oleh KPU SUNS. 4. Kampanye kreatif. Kampanye kreatif adalah kampanye yang diselenggarakan oleh KPU berupa pembuatan konten dengan tema edukasi berorganisasi. B. Peserta pemilu SUNS diwajibkan mengikuti kampanye yang telah dijadwalkan oleh KPU SUNS. C. Kampanye dilakukan secara online dan disaksikan oleh mahasiswa sekolah vokasi UNS. D. Materi kampanye berupa edukasi dalam berorganisasi. E. Tata cara penyelenggaraan kampanye kreatif diatur oleh KPU SUNS. 5. Kampanye media. Kampanye media merupakan kampanye yang diselenggarakan oleh KPU SV berupa pembuatan konten dengan tema edukasi ajakan memilih. B. Calon demo SUNS diwajibkan mengikuti kampanye yang telah dicatatkan oleh KPU SUNS. C. Kampanye dilakukan secara online dan disaksikan oleh mahasiswa sekolah vokasi UNS. D. Materi kampanye berupa ajakan dalam memilih calon demo pemilu SUNS. E. Tata cara penyelenggaraan kampanye kreatif diatur oleh KPU SUNS. 6. Kampanye lain. A. Setiap aktivitas atau agenda kampanye selain poin 1 sampai 5 dilaporkan kepada KPU dan PPU maksimal 1 hari sebelum dilakukannya kampanye. B. Kampanye lain-lain disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Sanksi kampanye. KPU berhak memberikan sanksi kepada peserta kampanye yang melakukan pelanggaran kampanye dapat berupa A. Sanksi teguran lisan. B. Peringatan tertulis 1. C. Peringatan tertulis 2. D. Skorsing 1 kali 24 jam. E. Sanksi pembatalan. 8. Segala bentuk kampanye tidak boleh menyinggung perorangan, lembaga, kelompok, dan atau peserta pemilu yang lain, dan tidak boleh mengandung unsur sara di dalamnya. 9. Peserta kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU SUNS. 10. Hal-hal terkait sanksi pelanggaran kampanye akan diatur lebih lanjut oleh KPU SUNS secara kondisional. Untuk bab 2, apabila ada pertanyaan bisa raise hand atau bertanya. Baiklah, apabila tidak ada pertanyaan, maka akan dilanjutkan ke bab selanjutnya. Selanjutnya, bab 3, surat suara dan kotak suara online. 1. Pemilihan calon presiden BEM SUNS dan wakil presiden BEM SUNS dan anggota legislatif DEMA SUNS dilakukan secara daring dan surat suara berupa elektronik. 2. Surat suara dan kotak suara berupa elektronik dapat diakses pada perangkat pemilu daring yang telah disediakan. 3. Bisa di-scroll ke atas. Baik. 3. Surat suara elektronik dan perangkat pemilu daring harus sudah siap selambat-lambatnya 30 menit sebelum pemilihan online dibuka. Baik, untuk bab 3, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui
kolom chat atau raise hand. Baik, ada yang bertanya dari Kak Robi, izin bertanya, platform apa yang digunakan pemungutan suara? Baik, saya akan bertanya, saya akan menjawab. Untuk platform yang digunakan untuk pemungutan suara yaitu melalui website yang nantinya akan disediakan oleh KPU SWNS, yang mana website ini dapat digunakan atau dapat diakses mendekati hari pemungutan. Yang website ini dapat digunakan untuk menyalurkan suara untuk memilih calon DEMA atau calon presiden atau wakil presiden. Untuk Kak Robi, apakah sudah terjawab? Baik, Kak Robi lanjutkan. Ya, dengan website tersebut apakah benar-benar bisa dijamin tidak akan bocor datanya atau ada kecurangan? Sebelumnya dari KPSWNS sendiri akan membuat atau mengoperasikan website tersebut dengan semaksimal mungkin agar data-data di dalamnya aman dan diminimalisir kecurangan dari luar kayak gitu. Jadi diusahakan untuk keamanan dari website ini akan dimaksimalkan semaksimal mungkin dari pihak KPU SWNS. Kayak gitu. Bagaimana Kak Robi untuk video? Apabila ada yang bertanya lagi bisa ditanyakan melalui kolom chat atau respon. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka akan dilanjutkan ke selanjutnya. Bab 4, tata cara pemungutan suara secara online. Uji coba pemungutan dan pemungutan suara dilakukan melalui perangkat pemilu daring sesuai jadwal dan waktu yang telah ditentukan. 2. Di perangkat tersebut SWNS, NIM, Prodi, Visi, dan Misi. B. Daftar calon anggota DEMA SWNS sesuai distrik yang berisi nomor urut, nama, foto, NIM, dan asal Prodi. 3. PPU membuat berita acara pembukaan dan penutup TPS per hari. 4. Mahasiswa yang tidak terdaftar di DPT dan akan melakukan pendaftaran dengan menunjukkan kartu mahasiswa atau kartu rencana studi, kartu perpustakaan yang selanjutnya diverifikasi oleh PPU yang bertugas dengan monitoring dari KPU SWNS. 5. Pemungutan dilakukan dengan cara A. Memilih salah satu pasangan calon pada surat suara untuk pemilihan calon presiden BEM SWNS dan calon wakil presiden BEM SWNS dengan menandai atau menekan gambar pasangan calon yang dipilih. B. Memilih salah satu nama calon legislatif pada surat suara untuk pemilihan calon anggota DEMA SWNS dengan menandai atau menekan gambar calon yang dipilih. 6. Surat suara dinyatakan tidak terekam apabila web sedang terjadi masalah dan gangguan sehingga tidak dapat diakses. 7. Tata cara uji coba pemungutan suara dilakukan seperti pemungutan suara namun pada surat suara atau kolom tidak terdapat nomor atau gambar. Apabila hanya terdapat satu pasangan pada calon presiden dan wakil
presiden, maka pemberian suara dapat dilakukan dengan cara mencoblos atau memilih satu kali pada kolom pasangan atau kolom kosong. 9. Pemungutan suara dapat diulang apabila A. Terjadi peristiwa luar biasa seperti huru-hara, bencana alam, dan sebagainya di luar kendali KPU SWNS. B. Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. C. Kejadian lain yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan. 10. Pemungutan suara ulang dilaksanakan setelah adanya putusan dari tim yudisial tentang pemungutan suara ulang yang memenuhi syarat-syarat pada angka 9. Baiklah, untuk bab tersebut apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, maka dilanjut ke bab selanjutnya. Bab 4. Tata cara pemungutan suara secara online. 1. Uji coba pemungutan dan pemungutan suara. Ada yang bertanya? Oke. Amelia Zahra, izin bertanya terkait tadi poin nomor 9B, kalau tidak salah yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, kenapa bisa pemberi suara menggunakan haknya lebih dari satu kali? Apakah dalam memberikan suara melalui website tidak menggunakan akun SSO? Baik, seperti yang poin 9 tadi, apabila ada yang pemilih menggunakan suaranya lebih dari satu kali, dan terkait pemungutan suara nanti dari pihak KPU sendiri akan mengusahakan secara maksimal dalam websitenya nanti dapat diakses menggunakan email SSO UNS gitu. Jadi diusahakan dari sistemnya nanti dari teman-teman mahasiswa SV dapat memilih dengan menggunakan email SSO kayak gitu. Namun dalam sistem yang direncanakan ini masih dalam proses. Jadi bakal diusahakan dapat menggunakan email SSO kayak gitu. Baik, ini merupakan masukan juga karena jika menggunakan SSO nanti bisa melakukan satu kali. Baik Kak, nanti memang dari kita rencana juga pakai SSO apabila tidak memungkinkan mungkin akan menggunakan sistem seperti tahun lalu, yaitu mengirimkan kode ke email SSO masing-masing mahasiswa SWNS, yang mana dengan mengirimkan kode di tiap email sama saja dengan menggunakan email SSO mahasiswa SV kayak gitu Kak. Baik, karena sudah terjawab maka akan dilanjutkan ke bab selanjutnya. Bab 5, tata cara perhitungan suara. 1. Uji coba perhitungan akan disiarkan melalui media online. 2. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka melalui media pertemuan daring. 3. Perhitungan suara dilakukan oleh PPU dengan cara menghitung jumlah pemilih yang memberikan suaranya, terkecuali bila ada gangguan teknis dan jaringan. 4. Uji coba perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah pemilih pada kotak suara dan surat suara yang tidak terdapat nomor atau gambar. 5.
PPU membuat berita acara perhitungan suara sebagaimana ayat 3 di atas yang ditandatangani oleh KPU dan sekurang-kurangnya 1 anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi calon. 6. Perhitungan suara dianggap sah apabila disaksikan oleh Panwaslu dan atau saksi dari peserta pemilu dan atau mahasiswa umum. 7. Hasil perhitungan surat suara yang dilakukan PPU diserahkan kepada KPU secara tertulis dengan melampirkan berita acara hasil perhitungan suara selambat-lambatnya 2 jam setelah perhitungan surat suara selesai, terkecuali bila terjadi gangguan teknis dan jaringan. 8. Perhitungan ulang suara dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat penyimpangan sebagai berikut. A. Perhitungan suara dilakukan secara tertutup. B. Saksi dan atau peserta pemilu SWNS, KPU SWNS, PPU SWNS, Panwaslu SWNS, dan mahasiswa SWNS yang hadir tidak dapat menyaksikan proses perhitungan secara jelas. C. Terjadi ketidakkonsistenan dalam perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. 9. Perhitungan suara ulang dilaksanakan selambat-lambatnya 2 kali 24 jam setelah pemungutan suara. Untuk bab 5, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom chat atau raise. Baik, ada pertanyaan dari Kak Robi. Apakah benar-benar suara yang masuk datanya benar-benar dicek satu persatu? Karena dari sistem kita sendiri masih dalam proses, berdasarkan tahun lalu, untuk pengecekan datanya itu dilakukan melalui website yang mana dilakukan secara progresif dari mulai suara 0 sampai suara terakhir. Kayak gitu, Kak. Baiklah, ada yang bertanya lagi dari Kak Amelia Zara. Kenapa perhitungan suara dilakukan secara tertutup? Mohon maaf dari Kak Amelia Zara, ini untuk tertutup ini apabila ini ya terbukti ada penyimpangan. Salah satu penyimpangannya itu secara tertutup. Misalnya tidak disiarkan secara live atau tidak ada saksi dari peserta pemilu maupun mahasiswa SV. Jadi tertutup ini terjadi apabila ada penyimpangan kayak gitu, Kak. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan ulang. Perhitungan suara sendiri dari KPU SWNS akan melaksanakannya secara terbuka dengan sistem live streaming dan melalui Zoom yang akan disaksikan oleh peserta pemilu SWNS dan seluruh mahasiswa SWNS. Kayak gitu, Kak. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Baiklah ya, saya akan menjawab
lagi, apabila nanti ada penyimpangan, maka akan dilaporkan bisa melalui DEMA atau KPU SWNS kayak gitu. Penyimpangan ini nanti juga bakal diberitahukan dan akan dilakukan pemungutan suara ulang kayak gitu, Kak. Baik, saya akan lanjutkan ke bab selanjutnya. Bisa di-scroll. Bab 6, pengumuman hasil pemilihan. 1. Hasil perhitungan suara diumumkan ke seluruh prodi di lingkungan SWNS sampai lambatnya 2 kali 24 jam setelah rekapitulasi dilakukan. 2. Hasil pemilihan umum SWNS diumumkan ke seluruh prodi di lingkungan SWNS setelah masa penyelesaian sengketa pemilu berakhir. 3. Penentuan Presiden BEM SWNS dan Wakil Presiden BEM SWNS didasarkan pada akumulasi perolehan suara terbanyak. 4. Apabila ada 2 atau lebih calon mendapat jumlah suara tertinggi yang sama, maka penentuan presiden dilakukan dengan pemilu ulang untuk kedua. Nggak bisa di-scroll. Untuk kedua atau lebih calon tersebut. 5. Apabila hanya terdapat satu pasangan calon presiden dan wakil presiden BEM SWNS, maka pasangan dapat dinyatakan terpilih apabila mendapat suara sah 1 dari jumlah partisipan mahasiswa pemilih atau perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom pasangan capres-cawapres BEM SWNS 2021. Maka akan ditetapkannya penyelenggaraan pemilihan ulang dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Mahasiswa. 6. Penentuan SWNS, jumlah total PNS adalah 50 kursi. B. Pemilihan SWNS dilaksanakan di 3D. C. Dari 15 kursi yang meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, dan 4 komisi beserta 8 anggota komisi yang kemudian akan dipilih melalui rapat internal DEMA SWNS. Untuk Bapak Baiklah, tidak ada pertanyaan, maka akan dilanjutkan ke bab selanjutnya. Pengumuman hasil pemilihan. 1. Hasil perhitungan suara. Bab 7. Pemantauan pemilu. 1. Setiap mahasiswa berhak untuk memantau pelaksanaan pemilu SD baik melalui pemantau independen maupun Panwaslu untuk disampaikan kepada KPU SWNS. 2. Hasil temuan pelanggaran dilaporkan ke KPU dengan meletakkan alat bukti yang cukup maksimal sampai lambatnya 2 kali 24 jam setelah perhitungan selesai. Baik, untuk bab 7 dan keseluruhan jumlah teknis, apabila ada yang bertanya bisa ditanyakan melalui kolom chat atau raise hand.
Karena tidak ada pertanyaan, maka pemaparan mengenai Juklak dan Juknis Pemilu UNS 2021 saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Naufal Mutasim selaku perwakilan dari panitia yang telah membacakan Juklak dan Juknis Pemilu Sekolah Vokasi UNS 2021. Dan terima kasih juga kepada para partisipan yang sudah bertanya pada sesi tanya jawab. Baik, acara selanjutnya adalah pengesahan surat kesepakatan. Pengesahan ini akan ditandatangani oleh perwakilan dari mahasiswa Sekolah Vokasi UNS. Kepada para partisipan yang bersedia menjadi perwakilan dari mahasiswa Sekolah Vokasi, dipersilakan untuk raise hand. Selanjutnya operator mengirimkan link ke chat. Terima kasih. Kepada para partisipan yang bersedia untuk menjadi perwakilan dalam pengesahan surat kesepakatan ini, dipersilakan untuk raise hand.
Baik, silakan raise hand. Sebagai perwakilan nih buat ngisi pengesahan dari surat kesepakatan. Jadi bagi yang bersedia menjadi perwakilan nanti akan bertanda tangan di link yang tersedia yang nantinya akan menjadi syarat sahnya pengesahan surat kesepakatan ini. Terima kasih, silakan raise hand. Baik, terima kasih. Bagi yang sudah bersedia menjadi perwakilan, silakan dicek di private chat. Di situ operator akan mengirimkan link untuk tanda tangan. Terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan dari mahasiswa sekolah vokasi yang sudah menandatangani pengesahan surat kesepakatan. Baik, sebelum kita menunggu tanda tangan, saya akan kembali mengingatkan kepada seluruh partisipan untuk mengisi presensi kembali. Presensi sudah ada di kolom chat. Silakan dicek kembali bagi yang belum presensi. Dan jangan lupa untuk diisi. Terima kasih. Baik, kepada para partisipan, gimana nih acara sosialisasi pemilu sekolah vokasi UNS pada hari ini? Sudah siap belum buat ngikutin pemilu UNS? Maaf, sudah siap belum untuk mengikuti pemilu mahasiswa sekolah vokasi UNS 2021? Gimana?
Terima kasih kepada perwakilan dari mahasiswa sekolah vokasi. Selanjutnya, kami persilakan kepada para operator untuk menunjuk lembar. Terima kasih. Berikut adalah tanda tangan dari perwakilan mahasiswa Sekolah Vokasi UNS. Selanjutnya adalah pembacaan SK Juklak dan Juknis Pemilu Sekolah Vokasi UNS oleh Mas Jauhar selaku Ketua dari KPU Sekolah Vokasi UNS 2021. Kepada Saudara Jauhar, kami persilakan. Baik, di sini saya akan membacakan surat keputusan KPU UNS tahun 2021. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Sekolah Vokasi UNS nomor 05 nomor 5/UN 27/1. Pengesahan petunjuk pelaksanaan atau juklak pemilihan umum mahasiswa sekolah vokasi UNS tahun 2021 menimbang A. Bahwa pemilihan umum mahasiswa atau pemilu SVUNS tahun 2021 merupakan sarana demokratisasi fakultas sekolah vokasi untuk mewujudkan student government. B. Bahwa untuk mengatur SVUNS perlu adanya petunjuk sebagai bahan. Bahwa untuk hal tersebut di atas atau poin B perlu segera disahkan melalui surat keputusan. Mengingat A. Undang-Undang KBM SVUNS nomor 1 tahun 2021 tentang pemilihan umum mahasiswa sekolah vokasi Universitas 11 Maret memutuskan menetapkan 1. Petunjuk pelaksanaan atau juklak pemilihan umum mahasiswa sekolah vokasi Universitas 11 Maret Surakarta sebagaimana terlampir. 2. Keputusan tanggal dan apabila ditetapkan di Surakarta tanggal 7 Februari. Ketua KPU Nafis Hilmi V1020037.
Selanjutnya saya akan lihat keputusan dari Juknis itu sendiri. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Sekolah Vokasi UNS nomor 06/UN 27.2/KPU SV/UNS/11/2021 tentang petunjuk atau Juknis Sekolah Vokasi UNS tahun 2021. Menimbang A. Bahwa pemilihan umum mahasiswa atau pemilu sekolah 2021 merupakan sarana demokratisasi vaksin menuju permen. B. Bahwa untuk pemilu 2021 perlu adanya petunjuk sebagai peraturan penyelenggaraan. C. Bahwa untuk tunjuk teknik sekolah universitas pemilihan umum vokasi Universitas 11 Maret nomor 6/7.12.3 UNS garing 11 garing 2021. Pengesahan Juknis Pemilihan Umum Sekolah Vokasi UNS tahun 2021 menimbang A. Bahwa pemilihan umum mahasiswa atau pemilu sekolah vokasi UNS tahun 2021 merupakan sarana demokratisasi fakultas sekolah vokasi UNS untuk mewujudkan student government. B. Bahwa untuk mengatur penyelenggaraan pemilu sekolah vokasi UNS tahun 2021 perlu adanya petunjuk teknis sebagai peraturan penyelenggaraan. C. Bahwa untuk hal tersebut di atas atau poin B perlu segera disahkan melalui surat keputusan. Mengingat A. Undang-Undang KBM Sekolah Vokasi UNS nomor 1 tahun 2021 tentang pemilihan umum mahasiswa sekolah vokasi Universitas 11 Maret memutuskan menetapkan 1. Petunjuk teknis atau Juknis Pemilihan Umum Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta sebagaimana terlampir. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Surakarta tanggal 7 November 2021. Ketua KPU Jauhar Nafis Hilmi, NIM V1020037. Adalah sesi. Namun sebelum sesi dokumentasi, saya ingin kembali mengingatkan kepada seluruh partisipan untuk mengisi presensi pada link yang telah tersedia. Baik, untuk sesi dokumentasi, operator kami persilakan. Kepada seluruh partisipan dimohon untuk on cam dan menggunakan virtual background yang telah disediakan.
Kembali mengingatkan kepada seluruh partisipan dimohon untuk on cam dan juga menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Baik, mohon maaf ada kendala sinyal, jadi mohon tunggu sebentar. Baik, untuk slide untuk slide 1, baik, untuk slide selanjutnya, 3, 2, 1. Terima kasih yang telah kita ini penutup. Terima kasih kepada partisipan yang telah bersedia hadir dan menyempatkan hadir dalam acara sosialisasi Juklak dan Juknis Pemilu Sekolah Vokasi UNS 2021. Saya Amalia selaku MC dan seluruh tim mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.